Yang pasti kalau memang dari PDI Perjuangan beberapa kali sudah meminta doa pertama untuk kesembuhan dari Cahyokumolo dalam 2 pekan terakhir. Disampaikan adalah bahwa kondisinya memang sempat membaik, sekaligus juga dari politisi PDIP maupun juga dari pihak keluarga sempat membantah bahwa kondisinya sempat menurun maupun juga kritis dan juga tidak sadarkan diri. Ini yang sebenarnya memang sempat menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa kondisinya membaik. Tapi kemudian pada hari ini kabar yang sangat mengejutkan bahwa kemudian ternyata Cahyokumolo dinyatakan meninggal dunia pada pukul 11:10 Audrey. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, namanya pejabat itu akan berkaitan dengan rakyat. Kalau udah begini kan minta doa rakyat juga ya. Ya mudah-mudahan aja rakyat nggak kecewa, mudah-mudahan rakyat nggak marah, mudah-mudahan rakyat nggak punya sesuatu yang ini. Doanya bisa macam-macam rakyat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau Pak Cahyokumolo ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia, mudah-mudahan segera sehat. Tapi kalau nggak bermanfaat buat rakyat Indonesia, ya buat apa, kan gitu. Di saat lu dapat musibah, terus banyak orang yang bersyukur, itu berarti lu sumber masalahnya gitu. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, ternyata ajal kita selama kita hidup di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah menetapkan di kalamnya Allah, di papan tulisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Fulan akan meninggal pada usia umur 67 tahun, maka di dunia dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang di langit dan di bumi, dan perkara yang berlaku antara langit dan bumi, peredaran waktu dan masa, yang membezakan kejadian-kejadian yang berlaku di bumi yang tidak diketahui oleh manusia, termasuk nasib manusia, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu, wahai manusia, jangan menentukan nasib kamu sendiri, dan juga jangan kamu menentukan nasib orang lain. Nasib Cahyokumolo pernah diramal Gus Dur, dan kini terbukti setelah Jokowi jadi presiden. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur ternyata pernah meramalkan nasib Cahyokumolo. Diketahui Cahyokumolo merupakan Menpan RB. Cahyokumolo memang selama ini dikenal sebagai orang terdekat Megawati Soekarno Putri. Gus Dur jauh dari hari pernah meramal Cahyokumolo akan menjadi menteri. Terbukti saat ini Cahyokumolo menjadi seorang kepercayaan Jokowi di kabinet sebagai menteri. Dikutip dari laman Cahyokumolo, saat Gus Dur menjadi presiden, Cahyokumolo sudah diramal akan menjadi menteri. Terbukti saat Megawati menjadi presiden, ia dibutuhkan partai di parlemen sebagai anggota DPR yang sudah berpengalaman. Baru setelah Joko Widodo menjadi presiden yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, ia mendapat kesempatan duduk di pemerintahan. Mengenai karir yang panjang tersebut, ia sering bercanda prinsipnya dalam menjalani karir. Mengikuti TNI saja bukan Tentara Nasional Indonesia, melainkan taat nurut instruksi. Ia memang loyalis pada pemimpin yang menugasinya. Cahyokumolo lahir 1 Desember 1957. Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah 1. Megawati Soekarno Putri yang menunjuk dirinya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010 sampai 2015. Cahyokumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya. Riwayat pendidikan: Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta 1994, Universitas Diponegoro Sarjana Fakultas Hukum 1985, SMA Negeri 1 Semarang 1976, SMP Negeri 4 Semarang 1973, SD di Semarang 1970. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Cahyokumolo dikabarkan dirawat di rumah sakit. Penyebab Cahyokumolo masuk rumah sakit sebelum diketahui pasti. Yang pasti, menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, Cahyokumolo mengalami sakit dan butuh istirahat. Terkait penyidik yang diderita Jarod belum mengetahui secara pasti. Ia juga membeberkan secara pasti Cahyo dirawat di rumah sakit mana. Jarod hanya meminta agar semua pihak mendoakan kesembuhan politisi PDIP tersebut. Dikutip Kompas TV, Cahyokumolo sudah dirawat di rumah sakit selama 3 hari.
Presiden Jokowi seusai menghadiri Rakernas 2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung Selasa 21 Juni 2022 menyempatkan untuk menjenguk Djahjo Kumolo. Di acara Rakernas 2, Djahjo Kumolo yang juga mantan sekjen PDIP itu juga tidak tampak hadir di lokasi. Almarhum Menpan RB Djahjo Kumolo menyampaikan pesan menyentuh sang istri Erni Guntarti sebelum meninggal dunia. Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi atau Menpan RB Djahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022. Menpan RB mengaku ini tutup usia ketika menjalankan tugas. Hal itu diungkapkan istri Djahjo Kumolo, Erni Guntarti, sesuai mengikuti proses pemakaman di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Jumat 1 Juli 2022. Erni menuturkan, dirinya berkenalan dengan mantan menteri dalam negeri itu sejak di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, ketika menikah keduanya pun menjalani hidup apa adanya. Djahjo, kata Erni, adalah sosok yang tak pernah memaksanya untuk selalu di rumah, melainkan selalu mendukungnya. Ia pun mengungkap kebiasaan baru Djahjo belakangan ini, yakni mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran jelang lelap. Djahjo Kumolo wafat pada hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Diketahui Djahjo merupakan polisi senior PDIP. Djahjo juga pernah menjabat sebagai jajaran DPP sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Pada tahun 2014 ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri. Lalu pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 sampai 2024, Djahjo kembali dipercaya masuk kabinet untuk menjabat sebagai Menpan RB. Diberitakan sebelumnya, jenazah Menpan RB Djahjo Kumolo rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat 1 Juli 2022 sore. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sutarduga. Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Djahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022. Djahjo Kumolo meninggal setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Budi Waluyo, Jakarta. Eriko Sotarduga juga menyampaikan rencana pemakaman tersebut ia sampaikan setelah bertemu dengan pihak keluarga di Rumah Sakit Budi Waluyo. Sementara, putri pertama dari Djahjo, Ajeng, membenarkan kabar kematian dari sang ayahnya. Djahjo Kumolo wafat pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022, pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Djahjo Kumolo sebelumnya dikabarkan masuk rumah sakit dan tengah menjalani perawatan intensif. Kabar tersebut dikonfirmasi Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini. Dia menyebut Djahjo sudah dirawat sekitar 1 minggu. Namun Rini tak mengungkap sakit yang dialami Djahjo. Kabar sakitnya Djahjo Kumolo dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod Saiful Hidayat mengatakan Djahjo Kumolo saat ini sedang sakit dan perlu beristirahat. Terkait penyakit yang diderita Djahjo, Jarod belum mengetahui secara pasti. Ia juga tak membeberkan secara pasti Djahjo dirawat di rumah sakit mana. Djahjo hanya meminta agar semua pihak mendoakan kesembuhan politisi PDIP tersebut. Dikutip Kompas TV, Djahjo Kumolo sudah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Presiden Jokowi seusai menghadiri Rakernas 2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung Selasa 21 Juni 2022 menyempatkan untuk menjenguk Djahjo Kumolo. Di acara Rakernas 2, Djahjo Kumolo yang juga mantan sekjen PDIP itu juga tidak tampak hadir di lokasi. Untuk menggantikan tugas Djahjo yang sedang sakit, Presiden Jokowi sudah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ad interim Menpan RB. Mahfud pun membenarkan penunjukan itu. Sebagai Menko Polhukam dan AD interim Menteri PAN RB, Mahfud mengaku telah memberikan pengarahan pada Rekornas tentang pegawai non-ASN, tenaga honorer dan outsourcing. Mahfud juga meminta doa agar Djahjo segera sembuh dan dapat bekerja seperti biasa. Dikutip dari situs pribadinya, Djahjo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1 Desember 1957. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Djahjo sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia dan menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja. Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah 1. Ia juga menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan informasi di DPR RI. Djahjo Kumolo secara mengejutkan dipilih oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010 sampai 2015.
yang pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDIP. Djadjo Kumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya.